Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alif Ratutu Jannah, NIM F1C419039, mahasiswa dari Program Studi Biologi Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Bryophyta atau tumbuhan lumut. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sistematika tumbuhan rendah dengan dosen pengampu Pak Ade Adriadi. Selamat menyaksikan. Jadi pertama-tama, apa sih itu tumbuhan lumut atau yang dapat dikenal dengan Bryophyta? Jadi Bryophyta itu adalah tumbuhan darat yang biasanya hidup di tempat lembab. Dapat ditemukan pada dataran tinggi maupun dataran yang rendah. Tumbuhan lumut itu secara struktural dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya, seperti contohnya lumut daun. Tetapi sebagian juga ada beberapa spesies yang belum dapat dibedakan mengenai akar, batang, maupun daunnya, yang dapat kita sebut dengan kelompok Taluphyta atau kelompok tumbuhan yang bertalus. Umumnya tumbuhan lumut atau Bryophyta ini memiliki pigmen warna berupa warna hijau, dikarenakan pigmen tersebut merupakan klorofil. Jadi lumut juga merupakan organisme multiseluler eukariotik yang menunjukkan peralihan ciri talus ke kormus yang beradaptasi dengan kehidupan darat sehingga dimasukkan ke dalam kingdom plantae. Dalam perkembangbiakannya, Bryophyta atau tumbuhan lumut itu mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Nah, generasi gametofit pada Bryophyta itu lebih berumur panjang dibandingkan dengan generasi sporofitnya. Kemudian untuk alat perkembangbiakan jantan pada Bryophyta itu dapat disebut dengan antheridium, sedangkan alat perkembangbiakan betina pada Bryophyta dapat disebut dengan archegonium. Selanjutnya untuk struktur Bryophyta itu terdiri dari spora, kemudian tangkai spora, gemma, dan rizom. Nah, rizom itu bisa kita lihat cara aslinya itu berupa seperti akar yang menempel pada substrat. Kemudian untuk gemmanya itu berupa seperti daun tapi memiliki ukuran yang lebih kecil, dan sporanya itu dapat dibedakan menjadi antheridium dan archegonium. Dalam reproduksi Bryophyta atau tumbuhan lumut itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu secara seksual dan secara aseksual. Untuk secara aseksualnya itu melalui tahap pembentukan gemma, penyebaran spora, dan fragmentasi. Kemudian untuk secara seksualnya itu peleburan spermatozoid, sel gamet, dan ovum, juga sel gamet yang berupa spermatozoidnya dari antheridium dan ovumnya dari archegonium. Kemudian untuk klasifikasi Bryophyta atau tumbuhan lumut itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama Hepaticopsida atau lumut hati, yang kedua Anthoceropsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun. Yang pertama Hepaticopsida atau lumut hati memiliki ciri-ciri berupa talus berbentuk lembaran, tidak dapat dibedakan antara akar, batang, serta daunnya. Kemudian permukaannya itu licin dan tumbuhan dikotom atau bercabang dua. Kemudian
reproduksinya secara aseksual dan seksual. Aseksual itu melalui proses pembentukan gema, fragmentasi, dan spora. Kemudian seksualnya itu melalui peleburan sel spermatozoid dan sel ovum. Contoh dari Hepaticopsida ini adalah yang pertama itu Mercantia polymorpha dan Mercantia geminata. Kemudian untuk Anthoceropsida atau lumut tanduk memiliki ciri-ciri berupa yang pertama itu gametofitnya berbentuk seperti lembaran. Yang kedua yaitu sporofit berbentuk pipa memanjang ke atas seperti tanduk. Dan di dalam tanduk itu terdapat spora. Kemudian untuk sporofitnya akan terus tumbuh selama masa hidup gametofitnya. Dan contoh dari Anthoceropsida atau lumut tanduk ini yaitu Anthoceros sporophytes. Dan yang terakhir adalah Bryopsida atau lumut daun. Nah, Bryopsida ini dapat dikenal juga dengan lumut sejati. Strukturnya memiliki batang yang semu yang tegak. Kemudian lembaran daunnya itu tersusun secara spiral. Habitatnya tempat lembab dan teduh, memiliki kutikula dan stomata. Contoh dari Bryopsida ini adalah Sphagnum fibritum dan Sphagnum squarosum. Sekian dari saya dan terima kasih telah menonton video ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.